Hari ini ijabah dari Nabi Ibrahim adalah tidak ada seorang pun yang beriman, seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang di hatinya tidak ada keinginan untuk berkunjung ke Baitullah. Benar nggak? Udah nggak takut lagi. Walaupun hanya diberikan bekalnya sekantong air, sekantong kurma. Kan nggak masuk akal, nggak cukup, paling berapa hari habis itu. Padahal di situ tidak ada tanaman, tidak ada sumber air. Maka kembalilah Siti Hajar ini. Tadinya kan ngejar Nabi Ibrahim nih, dikejar Ibrahim itu, sambil bertanya, kemana engkau Ibrahim? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Sampai ketika mendapat jawaban bahwa ini adalah perintah Allah, kembalilah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim pun kemudian pergi, sehingga ketika berada di balik bukit di mana tidak dapat dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail putranya, saat itu sebagai seorang ayah Nabi Ibrahim tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah di balik bukit itu sambil menghadap ke arah istri dan anaknya. Apa doanya yang tadi? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, ya Tuhan kami, saya titipkan, gitu kira-kira kan, askantu min zurriyati, saya tinggalkan sebahagian dari keturunan saya di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana, ya Allah. Hakikatnya apa pernyataan ini? Aku titipkan padamu, ya Allah. Dia adalah istriku, dia putraku, ya Allah, keturunanku. Itu ya, dari pernyataan doanya Ibrahim bahwa aku tinggalkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di sana. Di situ tersirat satu makna permintaan hakikatnya kan, jagalah mereka ya Allah. Karena di sini tidak ada sesuatu yang menjadi sebab kemungkinan mereka bisa bertahan hidup. Gitu. Nah, jadi berdoa di balik bukit itu doa yang tadi, ya. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Lalu kemudian Ummu Ismail, Siti Hajar pun mulai menyusui, meminum dari air yang dibawanya, memakan buah kurma itu, sehingga setelah beberapa hari habislah perbekalan itu. Setelah habis kurmanya, habis airnya, apakah tiba-tiba turun pertolongan Allah itu? Tidak. Ya, tidak. Karena tidak keluar lagi air susu karena Siti Hajar tidak mendapatkan makanan. Kurma yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sudah habis. Air minum pun sudah habis. Tidak makan, tidak minum, sehingga kering air susunya. Ismail yang masih baik pun mulai kelaparan, menangis, meronta, Pak. Enggak tiba-tiba begitu saja terus pertolongan Allah itu datang. Walaupun tadi Siti Hajar mengatakan, aku yakin Allah tidak akan membuat kami terlantar di sini. Tapi faktanya tetap diberi kesulitan. Bahkan harus merasa sedih melihat anaknya kelaparan, menangis, meronta. Mau menyusu tapi air susu tidak keluar. Akhirnya
Mau tidak mau Siti Hajar berusaha. Diletakkannya Nabi Ismail ini yang masih bayi, ditinggalkan, naik ke Bukit Sofa. Dari atas bukit itu melihat ke bawah, barangkali ada kafilah yang lewat, mau minta tolong, minta air gitu. Ternyata tidak ada. Kemudian jalan lagi ke Marwah, terus ya, sampai bolak-balik sebanyak berapa kali? 7 kali kan. Nah, begitu setelah 7 kali putaran, gitu, ketika Siti Hajar turun dari Marwah, sami'at sautan. Beliau, Siti Hajar, mendengar ada suara seperti ada orang di situ. Sampai dia mengatakan, "Soh, soh," gitu. Diamlah. Nah, karena mendengar seperti ada suara dan berusaha untuk mendengar. Lalu berkata, "Asma'ta in kana indaka giwas?" Apakah engkau memperdengarkan suaramu karena kamu menolong saya? Gitu kata Siti Hajar nih. Ternyata itu suara malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk memukul tanah tempat di mana Ismail diletakkan tadi, yang kemudian dari situ keluar air Zam-Zam itu. Begitu melihat air keluar, ya malaikatnya nggak kelihatan. Air keluar dari kakinya Ismail, ya, faja'alat takhuduhu wa taqul biyadiha zam 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 gitu. Ya. Siti Hajar berusaha mengumpulkan air itu karena meluap begitu. Berhentilah atau berkumpullah dengan tangannya begitu. Makanya disebut Zam-Zam itu. Ya. Lalu menciduk, dimasukkan ke tempat air dari air situ, sehingga kata Nabi, seandainya Ummu Ismail tidak menghentikan atau mengumpulkan air itu akan terus meluap menjadi sungai yang besar di kota Mekah. Ya, tapi tidak, ya, hanya berupa sumur sampai hari ini tidak pernah habis airnya. Nah, yang menarik Pak dari kisah Siti Hajar ini adalah kenapa Allah membiarkan Siti Hajar dalam kondisi lemah, kelaparan, harus naik bukit Sofa Marwah 7 kali, baru setelah itu dikeluarkan air Zam-Zam. Kenapa enggak dari awal aja keluarkan air Zam-Zamnya? Gitu kan? Kenapa harus menunggu bolak-balik dulu dengan tenaga seorang perempuan yang lemah? Kira-kira apa pelajarannya? Iya. Allah menghendaki ada usaha yang dilakukan sebatas kemungkinan yang mampu dilakukan oleh Siti Hajar. Berarti ini mengajarkan pada kita, Pak, jangan pernah malas. Itu menjadi orang beriman itu jangan menunjukkan kemalasan, karena rezeki Allah itu perlu dijemput. Lalu apa yang bisa dilakukan? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Serahkan hasilnya kepada Allah, karena Zam-Zam itu bukan datang di Sofa, juga bukan di Marwah. Padahal yang dilakukan Siti Hajar naik ke bukit Sofa, balik ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Tapi datangnya air Zam-Zam bukan dari Sofa, bukan dari Marwah. Itu juga rezeki kita. Rezeki itu terkadang bukan datangnya dari pekerjaan kita. Bekerjalah, niatkan ibadah, bahwa inilah ikhtiar yang sanggup saya lakukan ya Allah. Biarkan Allah yang memberikan kejutan rezeki itu. Yang penting tetaplah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, karena itulah jaminan dari Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Jadi rezeki itu adalah kejutan dari Allah. Ya, maka jangan bergantung pada usaha kita. Makanya Pak, nih kalau kita kerja cari nafkah itu jangan suka membatasi jumlahnya, gitu. Mau kemana Pak? Itu misalnya kerja, bilangnya apa? Mau cari makan. Makanya dapatnya ya cukup buat makan. Jadi berpikirnya kita mencari rezeki itu jangan hanya tujuannya untuk bisa ngasih makan anak istri. Hadirkan nih di hati kita bahwa saya bekerja supaya dapat rezeki, saya ingin menafkahi keluarga, saya ingin bisa bantu kerabat, saya ingin bisa bantu tetangga, saya ingin bisa bantu orang fakir dan miskin itu. Nah, insya Allah Allah siapkan rezekinya untuk itu. Ya. Nah, nih kebanyakan kan begitu ya kalau ditanya mana? Cari makan, ya. Iya. Baik. Nah itu tentang doanya. Lalu doa Nabi Ibrahim lanjutannya apa? Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, agar mereka tetap patuh padamu. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Ini doa lanjutannya ini ya. Nabi Ibrahim itu berdoa seperti itu. Apa maknanya? Jadi setelah keluar air zam-zam itu, ya, setelah keluar air zam-zam itu, walaupun doanya sudah lebih dulu nih disampaikan, nyambung dengan doa tadi di awal waktu berdoa di balik bukit itu ya, agar mereka bisa melaksanakan sholat. Ya Allah, jadikan hati orang-orang itu cenderung kepada mereka. Nah itu kemudian ijabah doanya itu ketika air zam-zam itu terus berkumpul menjadi sumber air, mata air. Kan biasa burung itu kalau ada mata air berputar di atasnya kan. Nah ternyata ada yang mengetahui hal itu. Sekelompok kabilah dari Bani Zurhum namanya, melihat fenomena itu, ada burung yang mengitari satu tempat. Wah, berarti di sana ada air. Datanglah ke tempat itu, bertemu dengan Siti Hajar dan putranya, minta izin mereka untuk meminta air itu. Dan bahkan kemudian mereka minta izin untuk tinggal di sana. Itulah penduduk Makkah pertama kali. Orang-orang yang berasal dari Bani Zurhum itu. Ya. Nah inilah faj'al afidan nas tahwi lahim itu. Hari ini ijabah dari Nabi Ibrahim adalah tidak ada seorang pun yang beriman, seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang di hatinya tidak ada keinginan untuk berkunjung ke Baitullah. Benar nggak? Ada nggak keinginan itu? Ya kalau nggak ada, pertanyakan itu, benar nggak imannya itu? Jangan-jangan pura-pura dia muslimnya itu. Kalau yang betul-betul muslim,
betul-betul dia beriman, pasti di hati kecilnya, walaupun mungkin secara lahiriah dia bisa mengukur dirinya, nggak mungkin untuk berangkat ke sana, tapi di hati paling dalam keinginan untuk berangkat ke sana itu ada. Bener nggak? Orang-orang miskin itu di hatinya ada nggak keinginan untuk berangkat ke sana? Ada, Pak. Ya. Makanya ironi kalau ada orang kaya raya, uang banyak, begitu, jalan-jalan ke luar negeri kemanapun dia bisa, ke Hong Kong nyampe, ke Amerika nyampe, ke Singapura nyampe, giliran ke Mekah belum dapat panggilan katanya. Ya, belum dapat panggilan dari mana?